Pak Mustafa pribadi yang baik, ya tidak memendam, Pak. Saya contohkan tadi, kebetulan saya lawan apa ya, ibaratnya tidak mendukung lah, tapi beliau tetap baik. Kemarin ketemu dengan tidak sengaja aja, oh, Mas Ki sini Mas Ki, ngobrol bareng, maka juga masih dibayar walaupun pada waktu itu berlawanan politik begitu. Jadi masih tetap baik beliau. Jadi ya kami memang butuh sosok seperti beliau, Pak, inspiratif, punya kreatif dan inovasi untuk membangun Kabupaten Kudus. Kudus kotaku, kota kudus, kota wali, kota santri indah bagus. Menara dhuwur ana ing tengah-tengahe kutha, tinggalane para wali lan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Teguh Argari Bisono dalam kanal Inspirasi Jawa Tengah dan Inspirasi untuk Bangsa. Semoga kanal ini bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi untuk pemirsa. Kami sedang menyiapkan serangkaian wawancara untuk penerbitan buku Pak Mustafa, yaitu Memotret Indonesia dari Kudus dengan judul khas Gus Jika dan warga Kudus, akhlak bagus, mengaji dan saya telah bersama dengan Bapak Sugianto SM, Ketua PPDI. Apa kabar Pak Gianto? Alhamdulillah baik, Pak. Bisa diceritakan pengalaman pendidikan dan karir di pemerintahan sehingga akhirnya menjadi Ketua PPDI Kabupaten Kudus, Pak. Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya nama Muhammad Sugianto dari Desa Jatiwetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Pak waktu kecil, hingga di MTS, selanjutnya ke SMA, terus di kuliah di ITB Semarang, Pak. Ya. Kemudian Bapak aktivitasnya banyak ini ya, sebagai Wakil Kadin dan juga LSM. Silakan. Kalau aktivitas, alhamdulillah Pak, karena suka berorganisasi, pengen cari saudara banyak, kita giat di dunia aktivis dan LSM. Saya Hadi Supono, ucapkan selamat dan sukses pada Bangsa TV yang bulan Mei ini kita berusia 2 tahun. Pak Sadono dan Pak Mamang Sadono semoga terus sukses mengelola kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Indonesia, dan terutama televisi bangsa. Mudah-mudahan Bangsa TV tetap mampu mengawal perjalanan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Kalau menjadi sekdes ini mulai kapan, Pak? Menjadi sekdes baru, Pak, baru PLT. Ya. Memang tertarik menjadi perangkat ya, panjenengan? Saya jadi perangkat mulai muda, Pak. Mulai tahun 1992 sampai sekarang. Mulai menjabat apa, Pak, di desa, Pak? Saya jadi bayan, Pak, zaman dulu, Pak. Ya. Jadi udah 30 tahun jadi perangkat desa, Pak. Oh, kurang lebih 30 tahun jadi perangkat desa. Istimewa juga ya, Bapak sekdes bisa menjadi ketua PPD. Sehingga terpilih. Iya, Pak. Jadi saya menjadi ketua PPD itu karena
Saya sudah kurang lebih 30 tahun menjadi perangkat desa, jadi tahu persis permasalahan suka dukanya perangkat desa, Pak. Saya diajak teman-teman perangkat desa semuanya untuk memimpin jadi ketua PPD di Kabupaten Kudus, memperjuangkan nasibnya perangkat desa Kabupaten Kudus bagaimana agar bisa lebih sejahtera perangkat di Kabupaten Kudus ini, Pak. Termasuk nanti kita akan berjuang mendapatkan gaji ke-13 atau siltab dinaikkan sekaligus mendapat THR kalau bisa, Pak. Ini sudah mendapat gaji per bulan atau dari bentuk itu, Pak ya? Nah, kalau siltab sudah, Pak, mendapatkan siltab setara golongan 2A. Sudah memenuhi harapan untuk ingin ditingkatkan, Pak, gajinya, Pak. Harapan itu yang penting kita syukuri, Pak. Jadi banyak juga kalau nggak disyukuri juga kurang, sedikit kalau disyukuri insya Allah cukup. Kalau di Kadin ini panjenengan di bidang apa dan usaha apa yang dilakukan? Kebetulan saya di Kadin itu wakil ketua bidang jasa dan konstruksi, Pak. Oh, di kontraktor ya, Pak ya? Iya. Sudah membangun apa aja, Pak, di tanah? Ya, namanya kontraktor kecil-kecilan, Pak. Jadi kontraktor kecil-kecilan ya sekarang ini memang banyak yang jatuh, Pak. Kak saya fokusnya ke swasta, Pak, bidang swasta. Jadi jarang sekali mengikuti pekerjaan pemerintah, Pak. Saya cenderung ke swasta. Kemudian kegiatan LSM apa aja, Pak ya? Kegiatan saya di GNPK, Pak. Di GNPK, Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, di Gerakan Rakyat Anti Mafia dan Narkoba. Saya juga di Pemuda Pancasila, Pak, Ketua Pemuda Pancasila. Juga di PJT di Sanpres Jawa Tengah. Tawan juga ya, Pak ya? Insya Allah. Iya. Kemarin saya ikut di Bratapos, Pak. Jadi Kapilu Bratapos. Alhamdulillah sekarang bikin media sendiri, BMN. Oh, online atau enggak, Pak? Ya, insya Allah, Pak. Kemudian bisa diceritakan awal bertemu Pak Mustafa, Pak? Jadi kebetulan saya perangkat desa lama, Pak. Jadi sudah 30 tahun dan tidak asing lagi dengan Pak Mustafa sebelumnya, Pak. Kebetulan dulu waktu pemilihan pilkada, saya kebetulan tim seksnya Pak Tamsil. Jadi lawan politiknya Pak Mustafa kebetulan. Begitu, Pak. Ya ketemu dengan Pak Mustafa baik, beliau masih baik. Dia demokrasi lah. Jadi walaupun berbeda, tapi tetap baik, Pak. Saya, Sasongko Tejo, mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Bangsa TV dan kanal YouTube Inspirasi Bangsa dan Inspirasi Jawa Tengah yang dikelola oleh Bambang Sadono, wartawan senior. Semoga sukses dan semoga mendapatkan respon atau mendapatkan tempat di hati masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi sudah berapa bupati, Pak, waktu jenengan jadi perangkat yang sudah ada? Kalau bupati berarti mulai Pak Darsono, Pak Amin Munajat, Pak Tamsil, Pak Mustafa, Pak Tamsil lagi. Sudah 30 tahun, Pak. Jadi udah banyak beberapa bupati yang kami ketahui, saya ketahui. Dan selama 10 tahun Pak Mustafa memimpin Kudus ini, apa pengalaman yang bisa diceritakan, Pak? Pergaulan atau inspirasi dari Pak Mustafa yang Pak? Kalau apa itu, ini dari Pak Mustafa itu, ya dia sangat merakyat. Di Kabupaten Kudus itu
Dia terkenal itu ya Bapak UMKM lah, Pak. Dia cinta sekali dengan Kota Kudus. Dia cinta dengan apa itu UMKM Kabupaten Kudus, Pak. Kalau di Jatiwetan ini dikenal apa Pak? Produk UMKM-nya nih Pak? Kalau di Jatiwetan kita tidak begitu banyak, Pak. Jadi paling kuliner lah. Kuliner jual-jualan jenang Kudus itu di perbatasan Kota Kudus itu, Pak. Oh iya. Kemudian pembangunan apa saja yang berhasil dilaksanakan Pak Mustafa menurut dengan selama 10 tahun memimpin Kudus? Kalau pembangunan yang dilaksanakan pada saat itu sih banyak sekali, Pak. Jadi kalau nyebut-nyebutan satu-satu itu memang apa ya, tak bisa disebutkan satu-satu. Tapi yang sangat bermanfaat kepada masyarakat saat ini, yang masih dirasakan sampai saat ini, dan untuk masyarakat adalah pembangunan Balai Jagung, gitu, Pak. Pembangunan Balai Jagung ini satu dirasakan untuk masyarakat, dan taman-taman di sudut-sudut kota itu dirasakan sama masyarakat. Satu bisa menambah UMKM masyarakat, dengan masyarakat bisa berjualan, Pak. Berjualan di situ berarti bisa meningkatkan apa itu pendapatan masyarakat kecil, Pak. Ada pedagang-pedagang, ada yang pada ke situ berwisata secara sederhana tapi bisa menyejukkan keluarga. Jagung-jagung bareng itu di GOR itu luar biasa pengaruhnya terhadap masyarakat. Saya Bambang Sadono, sekarang sedang berada di kuliner ayam bakar yang paling terkenal di Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Ini namanya Bu Jami. Kulinernya adalah ayam bakar dan ayam goreng, Ibu. Ini luar biasa, pokoknya paling top, markotop di sini. Jadi kalau kita mau wisata ke Waduk Greneng, ini juga salah satu objek wisata yang terkenal di kecamatan ini. Jangan lupa mampir di ayam bakar, ayam goreng Bu Jami. Pokoknya luar biasa, maknyus katanya, betul nggih? Saya kira mari kita coba. Dan apa saja yang dilakukan Pak Mustafa yang dikenang warga Kudus, Pak, yang monumental gitu? Yang dikenang warga masyarakat itu ketika beliau menjadi bupati membuat program untuk pemberian santunan kepada fakir miskin, terutama bagi orang yang meninggal dikasih 1 juta, dan bagi yang meninggal kecelakaan dikasih 2,5 juta. Nah itu Pak yang luar biasa, masyarakat dibantu sekali nih buat beli kain kafan dan lain-lain dan cepat pengurusannya begitu. Semoga saat ini masih bisa berjalan program Pak Mustafa itu sampai sekarang. Harapan masyarakat seperti itu, Pak. Ini dari dana APBD ya untuk ya, siapa? Ya. Dan prestasi Pak Mustafa selama 10 tahun memimpin Kudus apa saja Pak menurut? Kalau prestasi apa itu Pak Mustafa itu kan memang yang setahu saya itu yaitu memimpin Kabupaten Kudus, yaitu selama 2 periode memperoleh beberapa prestasi di bidang ekonomi, kesehatan, pemerintah maupun pendidikan. Ini dirasakan warga Bapak? Sangat dirasakan sekali. Jadi sangat dirasakan sekali ya, sampai sekarang itu pendidikan, masyarakat juga untuk pembangunan
infrastruktur itu banyak, Pak. Kebetulan saya sekarang ini jadi ketua KPJ di Kabupaten Kudus, Pak. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Itu agak pensi, Pak. Iya. Oh iya, ya. Berarti di kontraktor ya, Pak ya? Ya, untuk pembangunan sampai saat ini ya memang belum ada, mungkin karena COVID-19, Pak. Jadi bangunan belum ada sampai sekarang. Setelah Pak Mustafa, jarang sekali. Proyek-proyek pemerintah belum jalan ya, Pak ya? Ya jalan tapi nggak begitu banyak, Pak. Iya. Karena COVID. Oh iya ya, mungkin ini sudah mulai bisa diatasi ya, Pak, kelihatannya COVID. Ya, siap, Pak. Menurut jenengan kepribadian dan kepemimpinan Pak Mustafa bagaimana, Pak? Pak Mustafa pribadi yang baik, ya tidak memendam, Pak. Saya contohkan tadi, kebetulan saya lawan apa ya, ibaratnya tidak mendukung lah, tapi beliau tetap baik. Kemarin ketemu dengan tidak sengaja aja, Mas Ki sini, Mas Ki, ngobrol bareng, maka juga masih dibayar walaupun pada waktu itu berlawanan politik begitu. Jadi masih tetap baik beliau. Jadi ya kami memang butuh sosok seperti beliau, Pak, inspiratif, punya kreatif dan inovasi untuk membangun Kabupaten Kudus. Ya. Dan saat ini Pak Mustafa sudah menjadi anggota DPR RI. Apakah menurut panjenengan masih memperhatikan Kudus, Pak? Oh masih, Pak. Bahkan kemarin di bulan April 2022 dia memberi sumbangan berupa beras kepada 9 kecamatan di Kabupaten Kudus. Masyarakat di 9 kecamatan di Kabupaten Kudus, Pak. Baru-baru saja pada bulan April kemarin. Saya Mindo Sianipar dengan ini mengucapkan selamat kepada Bangsa TV yang dikomandani oleh Pak Bambang Sadono. Kiranya Bangsa TV bisa melanjutkan program-programnya yang memberikan inspirasi buat bangsa ini. Terima kasih, merdeka. Termasuk di desa jenengan, Pak, di kecamatan jenengan? Iya, Pak, di seluruh kecamatan, di 9 kecamatan. Bapak di kecamatan mana nih, Pak? Saya kemudian di Kecamatan Jati, Pak. Jati, Ya. Kemudian harapan ke depan untuk Pak Mustafa sebagai anggota DPR dan pribadi yang akan berusia 60 tahun, Pak. Ya, harapannya lah terus berkarya untuk membangun bangsa, Pak. Dan jangan lupa Kabupaten Kudus ini selalu dipikirkan, baik hari ini maupun nanti, Pak. Dan harapan sebagai Ketua PPDI apa, Pak? Mungkin ada yang ingin diusulkan. Kalau harapannya Ketua PPDI di Kabupaten Kudus ini, karena Pak Mustafa ini kan sudah beberapa kali menjadi bupati, menjadi DPR, ya kalau bisa lebihlah ada wakil dari Kudus ini, bisa yang lebih begitu, Pak. Di Jawa Tengah ya? Mewakili Kudus lah. Oh iya. Yang lebih bisa nanti membuat harum nama Kota Kudus ke depan. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN.
Semoga tercapai Pak harapan panjenengan. Terima kasih sudah menyediakan waktunya Pak. Ya, sama-sama. Iya. Demikian tadi akhir pembicaraan saya, Teguh Argari Bisono dengan Pak Bianto dalam kanal Inspirasi Jawa Tengah dan Inspirasi untuk Bangsa. Semoga bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi untuk pemirsa. Demikian perbincangan kita. Kita akhiri sekian. Selamat siang Pak Bianto. Siang Pak. Atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.